And welcome for this worship together. We have a very glad to meet you here. And lagi untuk translation. We can translate. Saya minta tolong Pak Agi akan bantu kita untuk satu bagian nanti sharing. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita berada di Bali, dalam satu suasana Bali. Dan ini menarik karena orang berpikir tentang Bali sering atau yang sudah pernah datang ke sana, sering kita datang ke Bali hanya dalam rangka wisata. Jadi semua orang kalau datang ke mana, yang tahu kalau di Bali di mana? Sudah ke Pantai Kuta tidak? Sudah ke Bedugul, sudah ke tempat-tempat yang ada di Bali yang sangat terkenal. Jadi selama ini kalau kita ke Bali, kita selalu mengingat kita pernah ada di Pantai Kuta, kita pernah ada di Bedugul, kita pernah ada di Tanah Lot dan sebagainya. Tapi mulai kali ini siapa yang akan ke Bali? Siapa yang mau ke Bali? Bu Ceri mau ke Bali kan? Katanya kemarin saya dengar mau ke Bali. Pak Bona dia dengan istri favoritnya di Bali. Cobalah mengunjungi situs-situs kekristenan yang ada di Bali. Apa yang tadi dikatakan oleh Laklin dan saya sempat sharekan ini beberapa waktu yang lalu, saya kira menjadi sangat penting. Karena kekristenan di Bali atau Bali sekarang tidak hanya tentang pariwisata, tetapi juga nilai-nilai keagamaan, baik Hindu dan Kristen juga menjadi bagian dari Bali itu sendiri. Pak Agung sebagai orang Bali, dia tidak pernah mengatakan dirinya saya orang Kristen titik. Tapi dia adalah orang Kristen Bali. Bukan hanya orang Hindu Bali, tapi orang Kristen Bali. Kenapa? Karena ya orang Bali yang Kristen. Bukan hanya orang Bali yang Hindu. Bahkan kalau saudara lebih lagi mau tahu tentang kehidupan agama-agama di Bali, di sana juga ada satu kampung, atau bukan hanya satu, tapi beberapa kampung Muslim yang ada, yang orang-orangnya juga adalah orang Islam Bali. Namanya mungkin kalau kayak Pak Agung namanya sudah, namanya Pak Agung orang Bali ya. Tapi di Kristen sering ada Made Immanuel, Made Yosefus, Made atau Ketut Filipus dan seterusnya. Tapi di Muslim juga Made Muhammad, Ketut Ketut Subagio dan sebagainya. Ketut Subagio. Jadi nama-nama ini sudah menjadi satu bagian yang sangat kuat. Jadi tidak lagi mengatakan kalau sudah menjadi Kristen kami terlepas dari budaya, tetapi menjadi satu kesatuan dalam kebudayaan. Sebelum saya share tentang satu bagian yang ada, saya ingin kembali kepada teks kita, yaitu ini aku, utuslah aku. Ini teks sangat terkenal saya kira. Ini aku, utuslah. Kalau pertanyaan itu datang kepada kita, saudara atau saya sebagai Yesaya, apa yang saudara mau katakan sekarang? Kalau Tuhan mengatakan, oke, sekarang kamu harus pergi, apakah kita tetap akan menjawab, ini aku, utuslah aku? Saudara tahu, pelayanan tidak mudah. Karena ini aku, utuslah aku itu bukan sebuah kata-kata yang mudah untuk dikatakan kalau saudara menyadari apa yang ada di balik itu. Yesaya sebelum mampu mengatakan ini aku, utuslah aku itu, dia bergumul keras. Kelihatannya mudah. Ini aku, utuslah aku. Tapi prosesnya yang tidak mudah. Prosesnya yang tidak mudah. Apakah syarat-syaratnya yang susah? Apakah tesnya yang susah mau jadi pendeta di IPC? Ini aku, utuslah aku, tesnya banyak tuh waktu itu saya dites kan. Suruh buat khotbah, suruh buat macam-macam. Apakah tesnya yang susah? Apakah panitia pemilihannya yang mempersulit sehingga orang jadi susah untuk mengatakan ini aku, utuslah aku? Saudara, bukan itu yang sulit. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, yang sulit itu adalah kesadaran diri bahwa saya berdosa dalam konteks Yesaya.
Kesadaran diri bahwa saya tidak layak. Kesadaran diri bahwa Tuhanlah yang memampukan saya untuk melayani. Itu yang susah. Ketika saudara atau saya ingin melayani dengan sungguh-sungguh, kita sering merasa diri kita paling suci. Kita merasa diri kita paling benar. Sehingga ketika kita merasa diri kita paling suci dan paling benar, orang lain menjadi berdosa. Apalagi kalau kita sudah dalam jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan tertentu, pendeta, session, apapun. Kita merasa sudah kita yang punya gereja, kan? Kita merasa sudah kita yang punya gereja Tuhan ini. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, jangan pernah bilang gereja saya. Jangan pernah mengatakan bilang gereja kami. Itu bahasa yang sebenarnya secara teologi salah. Karena yang benar adalah gereja Tuhan, di mana kami melayani. Karena kalau sudah sense-nya gereja saya, gereja kami, itu mudah sekali untuk mengeceknya bagaimana keadaan di gereja itu. Kesadaran bahwa saya berdosa untuk melayani Tuhan itu akan memberi kita semacam keagungan terus untuk melihat bahwa terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa. Kalau kita udah gak punya kesadaran itu, atau sudah lupa dengan kesadaran itu, kita sudah gak bisa lagi melihat keagungan Tuhan yang telah memberikan kita pengampunan dosa. Setiap minggu kita duduk atau berdiri dan menerima pengampunan dosa. Itu sudah menjadi biasa. Sering-sering itu sudah menjadi biasa. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi merasakan bagaimana keagungan Tuhan itu memberikan kita keselamatan dan memberikan kita pengampunan dosa. Itu hanya mungkin terjadi, merasakan keagungan Tuhan itu, kalau kita merasa bahwa saya ini betul-betul orang yang berdosa. Kesadaran bahwa saya tidak layak. Pak Pendeta ini bagaimana ini? Di Amerika orang diminta untuk menunjukkan identitas. Ini loh saya bisa. Ini loh saya layak. Tapi sekarang diajarkan untuk mengatakan bahwa saya tidak layak. Saudara, saya tidak mengajarkan satu hal yang fatalis. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita merasa bahwa saya tidak layak Tuhan untuk melakukan ini semua, kita akan memberikan ruang bagi Tuhan untuk melayakkan, untuk dilayakkan. Itu sebabnya Yesaya bilang, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Bibirku gak bisa ngomong. Tapi Tuhan dengan malaikatnya tadi dikatakan memberikan, menyentuh, dan kemudian dia dilayakkan. Sehingga sampailah dia pada perkataan, ini Tuhan, utuslah aku. Dan saudara, mari kita mulai menyadari ini. Karena prosesnya tidak mudah. Ini proses pribadi, dalam arti kita sebagai pribadi, dalam pelayanan kita dan pekerjaan kita. Bagaimana kita mau menempatkan Allah itu di dalam hidup kita. Kesadaran saya berdosa ini harus selalu bukan menghantui kita, tetapi Tuhan, aku ini orang berdosa. Karena Engkau begitu bermurah hati, maka Engkau menyelamatkan aku. Keagungan untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan ada dan memberikan kita hati yang bersih. Dan juga kesadaran diri bahwa saya tidak layak. Ini bukan sesuatu yang fatalis, tapi ingin memberikan ruang bahwa kemampuan yang aku lakukan itu bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan, malaikat Tuhan menyentuh daripada Yesaya, sehingga dia mengatakan, ini Tuhan, utuslah aku. Dan saudara tahu apa yang terjadi di gereja Bali dan dengan kekristenan di Bali, yang saya hubungkan dengan teks ini. Tahun 1873, seorang penginjil di Bali, Van Eck, telah membaptis seorang yang bernama Gusti Karangasem. Inilah proto sejarah orang Kristen pertama di Bali, tahun 1873. Kemudian karena peraturan Belanda yang mensyaratkan bahwa tidak boleh ada penginjil di Bali. Kenapa? Kenapa tidak boleh ada penginjil di Bali? Ini juga kritik terhadap kekristenan. Ketika kekristenan ada, kemudian orang diajar, ini zaman dulu ya, sending dulu, sudah nggak boleh lagi pakai ini, sudah nggak boleh lagi pakai sarung,
Sudah nggak boleh lagi pakai baju Bali dan sebagainya. Yang boleh apa? Pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang. Jadi ketika orang menjadi Kristen, orang dipisahkan seolah-olah tidak lagi menjadi bagian dari masyarakat. Tahun 1873, misi Belanda datang dan hanya satu orang yang bisa dibaptis oleh Van Eyck waktu itu. Tapi kemudian Van Eyck disuruh keluar. Tidak ada yang melayani orang ini yang namanya Gusti Karangasem. Tapi kemudian datanglah seorang yang bernama De Vroom. Dia adalah seorang penginjil di Bali Utara. Sampai sekarang kuburannya masih menjadi satu situs resmi sebagai bagian dari kunjungan wisata rohani di Bali Utara. Dialah yang membina orang ini. Tetapi ada persoalan, pembinaannya terlalu keras. Harus datang setiap saat, harus doa Bapa kami, harus ini, harus itu, dan semuanya harus. Akhirnya orang ini menjadi bosan dan masih menjadi pergumulan sejarah apakah yang membunuh De Vroom ini adalah Gusti Karangasem atau siapa. Karena akhirnya De Vroom mati dibunuh. Hilanglah sejarah kekristenan dari 1873 di Bali sampai kemudian tahun 1931 Belanda menetapkan, oke, boleh ada kekristenan di Bali, tetapi hanya untuk orang-orang Cina. Sehingga datanglah seorang penginjil yang bernama San Kopang dari Kemah Injil yang tugasnya melayani orang-orang Cina. Saudara tahu apa yang terjadi, karya Tuhan harus terjadi. Tidak bisa dibatasi karya Tuhan. Pada tahun 1931 dia datang tahun 1929. Tahun 31 ada 12 orang Kristen Bali. Ada 12 orang Bali yang dibaptis di satu sungai namanya Sungai Yehpo, atau orang Bali sendiri bilang Tukat. Tukat itu adalah Sungai Yehpo. Dan saudara tahu apa yang terjadi dari 12 orang inilah kemudian terjadi kekristenan Bali yang sekarang berjumlah hampir 15.000 orang. Nah, kita akan lihat satu bagian atau foto-foto yang ada, yang foto lama yang saya masih punya. Foto lama, itu PowerPoint, ya. Atasnya, begitu. Yang merah, ya. Ini menjadi satu statement. Ketika orang Bali sudah 12 orang ini menjadi Kristen, hidup mereka tidak mudah karena mereka akan dibuang, akan dibunuh. Mereka karena apa? Karena mereka sudah tidak boleh lagi pakai baju Bali dan sebagainya, sehingga dengan masyarakat mereka menjadi tersingkirkan. Akhirnya Belanda mengatakan bawa dia ke satu desa namanya Desa Blimbing Sari yang disebutkan oleh Lakin, dengan harapan di sana mati dan tidak berkembang. Mereka jalan kaki, kalau naik mobil itu 3 jam dari Denpasar. Nah, kalau jalan kaki, Bapak Ibu silakan hitung sendiri berapa hari. Ya. Dan sampai di sana mereka katakan, kami percaya bahwa tanah Blimbing Sari adalah tanah perjanjian yang diberi oleh Tuhan, yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan umat manusia dan kelestarian ciptaannya sehingga kita menjadi terang dan berkat bagi banyak. Saya mau mengatakan ini, kekristenan di Bali mulai dari apa yang orang Bali bilang klepekan. Klepekan itu apa, Bu? Melarat, tak punya apa-apa. Klepekan itu melarat, nggak ada apa-apa. Jadi orang Bali itu datang ke desa ini, lanjutnya Pak Agil, dia buka hutan. Orang miskin, orang nggak punya apa-apa datang ke sana, dia buka hutan, dan bagian dari kayu ini sekarang masih ada sebagai sebuah prasasti. Nah, ini adalah pendeta pertama orang Bali, namanya Pendeta Maderu yang naik kuda. Dia adalah orang Bali pertama yang menjadi Kristen dan ditabiskan di GKJW. Jadi sebenarnya gereja Jawi Wetan. Jadi sebenarnya kita punya hubungan yang erat sekali dengan gereja Jawa karena pendeta pertama ini ditabiskan. Orang miskin, orang nggak punya apa-apa. Gereja itu tidak bisa berkembang karena kemiskinan sampai tahun 48. Kita akan lihat selanjutnya sedang menjemur padi gagal. Lihat pakaiannya, tidak pakai pakaian.
Ini khas orang Bali tahun 30-an, 40-an. Tidak apa-apa, tidak ada yang lain. Menjemur padi gagal tidak ada sawah, perairan ya. Jadi sawah tanda hujan, tunggu hujan saja. Tapi paling enak padinya. Lanjut. Ini ibu-ibu Bali, ibu-ibu Kristen Bali pada waktu itu kehidupan sehari-hari di sumur Blimbing Sari. Sumur itu menjadi sangat penting bagi orang Bali. Kalau dia mau buka sumur itu upacara besar. Kalau mau tutup apalagi ya. Jadi sumur itu menjadi penting bagi orang Bali. Berikutnya ini sawah. Tidak ada perairan, tetapi dengan sistem terasering ada hujan itu sampai sekarang masih terus dipertahankan. Lanjut. Sebentar Pak, yang tadi ya. Ini namanya budaya Megibung. Sebenarnya ini dari timur. Tapi sampai sekarang masih bisa dipertahankan dari bagian timur. Megibung itu kalau ada upacara-upacara tertentu, kita akan duduk berkelompok, ada makanan satu, makanan itu, dan kita akan makan bersama-sama kelompok itu, dan harus habis, tidak boleh dibawa pulang. Lempotlah. Ya. Jadi ini namanya budaya Megibung. Jadi makan bersama sampai habis, nasinya biasanya banyak-banyak, lauknya sedikit. Ya, berikut. Ini yang Laklin katakan tadi. Desa ini sejak awal saya merasa bahwa luar biasa orang-orang tua dulu itu. Karena apa? Karena sudah didesain sedemikian rupa bahwa desa itu dibuat dalam bentuk salib begitu. Jadi itu gereja itu ada di pojok sana, yang sebelah situ. Sekarang gereja yang ada sekarang itu di pojok sana, dan inilah jalan. Jadi kalau pendeta Lisa paling tahu karena dia pernah melayani di sana, ada Anjungan Kaje, bagian Kelot dan sebagainya, timur barat, semuanya dibuat dalam bentuk salib itu. Jadi dia menjadi salah satu desa terbaik di Bali dan menjadi desa yang mendapatkan penghargaan karena begitu rapinya, tertata begitu rapi. Lanjut. Jadi kalau kita kebaktian di gereja-gereja besar menggunakan bel, di gereja-gereja Eropa, kalau di Bali di gereja ini atau di banyak gereja Bali masih menggunakan yang disebut dengan kulkul. Jadi dipukul tok 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 tok. Itu berarti kalau orang Bali bilang bukan kebaktian, pergi kebaktian, tetapi kumpul. Jadi kalau kumpul itu berkumpul. Jadi kita tidak beribadah, tetapi kita kumpul. Karena dalam kumpul itulah persaudaraan itu terjadi. Jadi tok 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 dipakai itu, termasuk juga kalau ada kematian, bunyi kentongannya sudah tahu. Jadi kami selalu was-was kalau bunyi kentongan itu menentukan ada apa. Kalau bunyinya begini, orang mati. Kalau bunyinya begini, ucapan syukur. Kalau bunyinya begitu, dan macam-macam. Setiap pagi dimulai dengan ibadah buka pagi, ibadah pagi, dan kemudian malam hari disebut dengan tutup hari. Dan semua menyanyikan satu lagu yang sama di masing-masing keluarga. Sehingga waktu kita ke sana di sore hari jam 6, saudara akan mendengarkan lagu itu akan mulai dinyanyikan di keluarga ini. Lagu itu dimulai dinyanyikan di keluarga sana, dan semua akan bernyanyi sesuai dengan ibadah di rumah tangga. Undu-undu, saudara punya padi satu genggam, saudara punya mangga satu pohon, saudara punya pepaya macam-macam, akan dibawa ke gereja sebagai buah surga yang terbaik. Setiap tahun hasil panen kita mungkin tidak dengan panen, tapi karena di daerah tropis di Indonesia, di Bali, di mana-mana, itu dibawa dan dipilih yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya kira di beberapa tempat di daerah yang lain melakukan hal yang sama. Itu ada padi banyak sekali, dan ini masih sampai sekarang dilakukan. Berikutnya, sebelum saya sampai ke sana, kemiskinan menjadi sulit sekali. Membuat mereka menjadi rumit, menjadi masyarakat disingkirkan dalam konteks berdiri sebagai orang Kristen tidak mudah. Orang mati, kuburan tidak ada, harus digali, dipindah ke sana, digali, pindah ke sini, dan seterusnya. Sampai hari ini hal itu masih ada di sana. Dari gereja yang tidak mampu, dari gereja yang kelepehan, dari gereja yang miskin, dan seterusnya.
Gereja Bali menyadari ini aku. Apa yang harus kamu lakukan bukan hanya untuk gereja, tapi untuk masyarakat. Kalau kamu menjadi besar, itu bukan untuk dirimu. Kalau kekristenan menjadi besar, itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi disadari bahwa kalau kamu sudah menjadi besar, kamu harus menjadi sebagai bagian dari orang lain. Dan salah satu sumber-sumber yang terbaik yang ada di Bali saat ini adalah dimiliki oleh kekristenan Bali, dalam hal ini Gereja Bali. Ini adalah perguruan Kristen Harapan Denpasar dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang menjadi pilihan yang terbaik di Bali. Berikutnya, universitas yang ada di Bali saat ini baru dibuka, tapi sudah menjadi salah satu ikon untuk di gereja di Bali, Universitas Dianapura. Kemudian berikutnya, ini adalah mahasiswa-mahasiswa, begini di sebelah sana. Berikutnya, ini adalah hotel. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke gereja ke Bali, bisa kontak saya. Maksudnya kontak aja, nanti silakan cari saya. Ini hotel yang dimiliki, ada 2 hotel yang dimiliki oleh Gereja Bali. Satu guest house yang ada di Bedugul, dan sekarang yang ini ada di Seminyak. Berikutnya, ini adalah panti asuhan. Ada 7 kabupaten yang ada 1 kota di Denpasar, dan semua yang ada di kabupaten itu memiliki panti asuhan. Ratusan, bahkan sekarang bertambah banyak, untuk menampung anak-anak ini semua, untuk membawa mereka pada pengenalan agama. 80-90% anak-anak panti asuhan itu bukan orang Kristen, tetapi 80-90% orang-orang yang sekarang berpengaruh aktif dalam segi bisnis, ekonomi, dan juga pendeta adalah anak-anak dari panti asuhan. Para pebisnis yang terbaik yang ada di Bali sekarang itu semua keluar dari panti asuhan. Ini salah satu contoh yang ada di utara. Berikutnya, ini adalah satu gedung yang merupakan sumber pelayanan bagi masyarakat. Namanya Mahaboga Marga. Kalian tahu Mahaboga Marga, MBM waktu itu. Gedung ini, disinilah semua pusat perekonomian sosial masyarakat lemah dibicarakan, digerakkan untuk membantu mereka. Sehingga ini merupakan salah satu LSM yang terbaik di Bali yang kemarin tahun lalu mendapatkan salah satu penghargaan terbaik karena kemampuan, kredibilitas, dan kejujuran di dalam mengelola keuangan untuk membantu pelayanan bagi masyarakat. Sapi yang saya selalu cerita, kambing, babi, perekonomian, HIV/AIDS dan sebagainya, semua digodok di ruangan ini untuk pelayanan bagi masyarakat. Gereja Bali tidak 1 sen pun mengelola keuangan itu dan menjadikan itu jadi miliknya, tapi itu semua dalam pelayanan untuk sesama. Berikutnya, ini yang disebut oleh Laglin tadi, gereja Belimbing Sari, the Mother Church. Jadi kami menyebutnya gereja ini. 4 tahun sekali kita akan ke sana untuk beribadah bersama-sama dalam ulang tahun bersama Gereja Bali, dan seluruh orang Kristen Bali akan berkumpul dari ke desa ini yang disebut dengan Desa Belimbing Sari. Ini adalah penabisan pendeta, dan semua orang Kristen Bali pasti ada hubungannya dengan warga masyarakat yang ada di sini, karena dari sinilah berkumpul atau tersebar orang-orang Bali yang ada di Bali sendiri, mungkin yang ada di Amerika bisa dicek, pasti turunannya bisa dari sini. Masih adakah? Saya hanya mau mengatakan ini Tuhan utuslah. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita harus sama dengan apa yang terjadi di Bali. Tapi ada inspirasi yang benar. Gereja ini adalah gereja yang klepek, miskin, melarat, tidak ada apa-apanya. Di Bali hanya ada 3 jutaan orang masyarakat sekarang.
15.000 berapa sih? Tapi dari 15.000 ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Bali hari ini. Dan saudara harus tahu bahwa itu karena peran Kristenan yang ada di Bali saat ini. Dari situasi yang tiada sekarang menjadi ada dalam arti membangun diri. Tetapi untuk sampai ke situ itu tidak mudah, karena ini Tuhan utuslah aku. Kalau kita mau mengatakan ini Tuhan utuslah aku, itu kita bicara bukan untuk diri kita, tapi kita bicara untuk orang lain juga. Dan pada saat itu kita tidak bisa merasa diri kita yang paling suci, seperti yang tadi saya katakan. Kita tidak pernah merasakan diri kita yang paling layak. Belajar dari pengalaman gereja Bali dan gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia, yang mulai dari bawah untuk sampai bisa settle dan sampai bisa kuat, itu perlu sebuah pengorbanan, mengatakan untuk sampai pada pemahaman ini aku utuslah aku. Saya mau mengajak kita hari ini gereja Immanuel untuk berani mengatakan ini aku utuslah aku. Kita tidak pernah merasa diri kita orang yang tidak berdosa, tapi dengan cara itu kita menempatkan Tuhan mengampuni dosa kita dengan keagungannya yang besar. Dan begitu juga kelayakan. Aku tidak layak Tuhan untuk melayani. Itu bukan berarti kita menjadi fatalis, tetapi kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang utama sehingga menjadi kuat di dalam pelayanan kita. Saya tidak mau mengatakan ini sebuah kesombongan bagaimana gereja Bali bisa meningkat dalam arti mapan, dalam arti kuat. Tetapi saya mau mengatakan bahwa itu terjadi karena kesadaran yang penuh tentang ini aku utuslah aku. Dan sekarang itu dilakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Silakan mengunjungi Bali, tetapi datanglah untuk melihat kekristenan yang ada.